Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bibit Cerita, yang mana akan menyajikan beberapa cerita kocak dan penuh inspiratif. Kali ini berasal dari Abu Nawas yang berjudulkan Abu Nawas menagih hadiah yang telah dijanjikan oleh sang raja. Pada suatu malam yang sangat dingin, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun al-Rasyid untuk menemaninya mengobrol. Pada saat obrolan mereka tentang rasa dinginnya malam, tiba-tiba sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, maukah engkau telanjang bulat di atas atap malam ini?" "Tergantung imbalannya saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, engkau akan aku beri 500 dirham bila mau melaksanakannya," jelas sang raja. Dengan imbalan sebesar itu, Abu Nawas segera mencopoti bajunya satu persatu, mulai dari pakaian atas hingga pakaian bawah. Setelah seluruh bagian bajunya dilepas, selanjutnya Abu Nawas naik menuju atas atap dan duduk-duduk di sana. Rasa dingin sangat menusuk kulit Abu Nawas semalaman, dan baru menjelang subuh Abu Nawas sudah turun ke bawah. "Wahai Paduka Raja, mana uang yang Paduka janjikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Sabar dulu wahai Abu Nawas. Begini, semalam apa yang telah engkau lihat?" tanya sang raja. "Hamba tidak melihat apa-apa, Paduka. Hanya seberkas cahaya yang nampak dari kejauhan saja," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, engkau tidak berhak mendapatkan imbalan karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," ujar Paduka Raja. "Bagaimana bisa begitu, Paduka? Hamba semalaman hampir mati kedinginan," protes Abu Nawas. Akan tetapi sang raja tidak mau mendengar protes dari Abu Nawas. Bahkan sang raja menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Dengan perasaan yang masih kedinginan disertai rasa sedih, akhirnya Abu Nawas meninggalkan istana menuju rumahnya. Di dalam perjalanan, Abu Nawas pun berkata di dalam hatinya, "Bagaimana mungkin Baginda ini ingkar janji? Oke, baiklah, aku harus mendapatkan hakku yang tadi." Setelah selang beberapa hari, Abu Nawas menghadap Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas mengundang rajanya untuk jamuan makan-makan di rumahnya. Raja Harun pun menerima undangan tersebut. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana dengan tujuan menjemput rajanya bersama dengan rombongan kerajaan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas minta izin kepada rajanya untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan, terutama menyiapkan hal penyambutan meriah kepada sang raja. Tidak selang berapa lama kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat pesta. "Ayo cepatlah dirikan kemah," teriak Abu Nawas kepada murid-muridnya. Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar keadaan menjadi siap dalam penyambutan sang raja. Ada pula yang menyalakan api di bawah pohon besar. Kemudian ada periuk-periuk yang telah diisi dengan daging dan digantungkan di dahan-dahan pohon.
Raja Harun ar-Rasyid dan rombongan pun datang. Setelah sejenak mengobrol, Abu Nawas mulai bercerita macam-macam agar rajanya menjadi senang. Karena keasikan mengobrol itu, Raja Harun ar-Rasyid terlihat memegangi perut pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuhnya. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya?" tanya sang raja. "Sabar Baginda, apinya lamban sekali panasnya. Padahal sejak dari tadi pagi sudah dinyalakan," jawab Abu Nawas. "Api jenis apa itu? Kok lamban sekali panasnya Abu Nawas? Coba antar aku ke dapur," ujar sang raja. Setelah tiba di dapur, sang raja merasa sangat heran karena ada api namun tidak ada makanan yang sedang dimasak. "Mana makanannya Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu Baginda, ada di atas dahan pohon," jawab Abu Nawas sambil menunjuk pohon. "Pantas saja, bagaimana mungkin bisa matang kalau yang dimasak di atas sana sedangkan apinya ada di bawah? Terlalu jauh jaraknya Abu Nawas," ujar sang raja keheranan. "Sama saja Baginda dengan kasusku beberapa hari yang lalu. Bagaimana tubuhku ini dihangatkan oleh cahaya yang berada di kejauhan," ucap Abu Nawas menjelaskan. Sang Raja Harun ar-Rasyid langsung saja tertawa mendengar perkataan dari Abu Nawas tersebut. Ia kemudian memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk memberikan hadiah berlipat 2 kali dari yang pernah ia janjikan kepada Abu Nawas. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.